Kabut masih menyelimuti pagi di sekitar Desa Ngabar. Desa Ngabar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo tidak hanya dikenal sebagai kota reog, namun juga dikenal sebagai kota santri yang dikelilingi oleh banyak pesantren. Keberadaan pesantren telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Ponorogo. Begitu juga keberadaan Pondok Pesantren Wali Songo bagi masyarakat di Desa Ngabar. Pondok Pesantren Wali Songo yang juga dikenal dengan sebutan Pondok Ngabar didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Thoyib pada tanggal 4 April 1961. Pondok Pesantren Wali Songo ini didirikan tahun 1961, tepatnya tanggal 4 April. Namun sebelumnya itu ada embryom sebelum munculnya pesantren, yaitu adanya sekolah setingkat sekolah dasar, yaitu pada tahun 58. Jauh sebelum itu juga sudah ada Bapak Kiai Haji Muhammad Thoyib sebagai pendiri Pondok Pesantren Wali Songo ini sudah berdakwah, mengajar orang-orang sekitar, tapi belum formal, masih berupa pengajian-pengajian. Mulai formalnya itu tahun 58 itu, kemudian pondoknya baru tahun 61. Arabic, Al-Quran and Al-Hadis. And also English is also important because Kini Pondok Pesantren Wali Songo dipimpin secara kolektif oleh 3 orang pemimpin yang dinamakan Tritunggal. Pondok Pesantren Wali Songo berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo. Kompleks pesantren modern ini berdampingan dengan rumah-rumah penduduk tanpa sekat pembatas. Pondok Pesantren Wali Songo sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Desa Ngabar. Perannya tidak terbatas dalam bidang pendidikan dan keagamaan saja, namun juga dalam berbagai sendi kehidupan, seperti dalam bidang sosial, lingkungan hidup, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pondok ini banyak sekali melakukan kebaikan terutama kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan yaitu semua taraf kehidupan di Desa Ngabar. Contohnya, dan banyak memberi yaitu pekerjaan dan menambah income dari masyarakat Ngabar sendiri. Pondok Pesantren Wali Songo membuka peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Desa Ngabar untuk menjalankan berbagai jenis usaha di pesantren. Keleluasaan menjalankan usaha di sekitar pesantren telah mendorong roda perekonomian masyarakat di Desa Ngabar. Perkembangan ekonomi masyarakat itu berjalan bersama-sama dengan perkembangan pondok. Maksud saya, dengan adanya pondok ini, otomatis masyarakat sekitar sedikit atau banyak ikut juga dalam perkembangan ekonominya. Pondok mendirikan koperasi, masyarakat sekitar suruh membuat makanan, dimasukkan ke pondok. Kemudian untuk makan anak-anak juga demikian, masyarakat suruh belanja, nanti dimasukkan ke pondok, jadi seperti itu. Miss Ringah merupakan salah satu warga Desa Ngabar yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari Pondok Pesantren Wali Songo sejak tahun 1980. Setiap jam 6 pagi, ibu 4 orang anak ini beranjak dari tempat tinggalnya menuju kantin pesantren untuk menitipkan barang dagangannya.
Miss Ringah tidak sendirian. 80 keluarga lainnya juga rutin memasok berbagai kebutuhan makanan dan jajanan bagi para santri. Gimana caranya mau cari ekonomi sendiri buat tambah-tambahan suami gitu. Tahun 80 saya mulai ikut setor, andil setor itu. Ya kalau bagi saya alhamdulillah ya manfaatnya besar. Ya buat sampingan, nah buat nyekolahkan anak-anak, ya buat ibu sendiri mau keluar kemana-kemana bisa sendiri gitu. Di usianya yang menjelang senja, Yatun tetap gigih berusaha untuk menopang kehidupan keluarganya dengan menitipkan kerupuk dan aneka jajanan di kantin pesantren. Sudah lebih dari 20 tahun, Yatun menjalankan usaha ini. Maka tak heran kerupuk dan aneka jajanan Yatun sudah menempel di lidah para santri. Kaum ibu di sekitar pondok pesantren Wali Songo cukup beruntung karena sebagian besar mampu terserap ke dalam berbagai kegiatan ekonomi di pesantren. Ya alhamdulillah manfaat. Ya buat kasihan anak, sekolahkan anak, beri gizi gitu. Nanti hasil terus dibelikan beras apa dibuat bayar listrik gitu. Ribu orang lebih santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Wali Songo memberikan berkah bagi masyarakat di sekitar pesantren. Berbagai kebutuhan hidup para santri menjadi lahan penghidupan bagi masyarakat sekitar. Secara sosial memang masyarakat sekitar lah nanti yang ikut berperan atau ikut juga mengambil keuntungan dari usaha di dalam. Seperti ada setor jajan, mereka kerja di dapur, mereka juga ikut bekerja di dalam pondok seperti itu. Pondok pesantren Wali Songo telah memberikan jalan penghidupan bagi masyarakat Desa Ngabar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha kecil sekitar pesantren mampu menopang kehidupan masyarakat di sekitar pesantren. Jam 6 pagi di pondok pesantren Wali Songo. Langkah-langkah cepat berlomba memburu waktu karena sebelum bel masuk berbunyi, mereka harus sudah berada di kelas. Kedisiplinan menjadi salah satu ciri khas pendidikan di pesantren ini. Pola asuh yang kita berikan kepada para santri ini adalah pola asuh, pola pengawasan, pola bimbingan yang terpadu. Jadi di pesantren ini terpadu antara pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Sehingga para santri itu kita asuh bagaimana dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana hidup di masyarakat, dan bagaimana hidup di sekolah dalam 24 jam. I have a short story. The title is A Big Artist. The people maybe, or maybe you, or maybe me, come to remove it. Pondok pesantren Wali Songo tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan semata, namun juga menekankan arah pendidikannya kepada aspek kecerdasan intelektual dan sikap mental.
Penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga menjadi nilai tambah pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo. Bahasa Arab, bahasa Inggris kita upayakan menjadi bahasa sehari-hari dengan cara menciptakan lingkungan yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Karena seluruh materi-materi agama itu disampaikan kalau yang basisnya bahasa Arab, kita bahasa Arab seperti fikih dan lain sebagainya. Yang basisnya bahasa Inggris juga pengantarnya kita utamakan, kita pakai bahasa Inggris. Pondok Pesantren Wali Songo menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari kelompok bermain hingga setingkat perguruan tinggi. Kini ada 5 tingkat akademik yang telah dikembangkan oleh Pondok Pesantren Wali Songo. Hingga saat ini, tidak kurang dari 6.600 santri alumni dari seluruh penjuru Nusantara yang telah berkiprah di tengah masyarakatnya. Yang jelas kita dididik untuk lebih mandiri. Kita siap untuk menatap masa depan. Kita dijadikan untuk generasi yang ready for use. Dan memang kemandirian diutamakan supaya kita bisa berwira swasta dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga tidak hanya berharap kepada orang lain, tapi kita bisa menciptakan harapan. Para santri tinggal di asrama pesantren dengan sarana, prasarana, dan pelayanan yang cukup memadai. Dalam rangka melayani kebutuhan hidup para santri, terutama makanan, pesantren melibatkan sepenuhnya warga masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren, mulai dari pemasok makanan hingga juru masak. Dapur pesantren ini tak pernah sepi dengan kegiatan masak-memasak untuk menyediakan makanan bagi ribuan orang santri dari pagi hingga malam hari. Suparmi merupakan salah satu juru masak andalan yang sudah 20 tahun bekerja di dapur pesantren. Penghasilannya sebagai juru masak di dapur pesantren cukup membantu kehidupan keluarganya. Sebagai juru masak di sini aku ya enak aja, pokoknya untuk anak sekolah ya udah bisa nyekolahkan anaknya sampai ini ya kuliah, yang satu udah kerja. Di usia senjanya, Mbah Salamah tetap setia menekuni pekerjaannya sebagai juru masak di dapur pesantren Wali Songo. Lebih dari 30 tahun Mbah Salamah mengabdi kepada pesantren, dan selama itu pula lah ibu dari 5 orang anak ini menggantungkan hidup di pesantren ini. Ya kadang-kadang itu membantunya uang itu ya kadang-kadang setor jajan gitu. Jadi untuk membantu sehari-hari. Jadi itu 30 tahun itu anak saya lulus sekolah di sini lulus semua. Pondok Pesantren Wali Songo menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan bagi warga Desa Ngabar. Namun lebih daripada itu, Pondok Ngabar juga menjadi semacam tempat mengais rezeki bagi masyarakat sekitar. Masyarakat setempat tidak hanya diberdayakan sebagai karyawan, pemasok makanan, atau pedagang, namun juga diberikan kesempatan untuk mengelola lahan pertanian milik pesantren. Boyadi misalnya, sudah lebih dari 10 tahun menggarap sawah milik pesantren. 1 hektar sawah yang digarap oleh bapak 3 orang anak ini menjadi lahan mengais rezeki bagi keluarganya. Saetar niku asal 5 ton, setar teng pondok niku tunggal ton, sisanya 4 ton.
Pondok Pesantren Wali Songo memiliki sedikitnya 23 hektar lahan pertanian. Sebagian besar digarap oleh masyarakat petani di sekitar pesantren dengan cara bagi hasil yang cukup menguntungkan bagi para petani. Sedikitnya 40 orang petani yang menggantungkan hidup dari mengolah lahan pertanian milik pesantren ini. Jumlah sawah saja sudah hampir mencapai 145 kotak yang semuanya dikelola oleh masyarakat. Nanti masyarakat setiap tahun sekali akan memberi pendapatan income itu ke pondok mungkin hanya sepertiga daripada penghasilan. Sehingga benar-benar sawah-sawah ini dimanfaatkan oleh lingkungan, di samping juga untuk ustadz-ustadz yang sudah kawin. Pondok Pesantren Wali Songo telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat di Desa Ngabar. Harmoni kebersamaan antara pesantren dan masyarakat terus terjalin, sehingga tidak ada kesenjangan yang berarti di antara keduanya. Pondok Pesantren Wali Songo menghadirkan nuansa keagamaan yang kental di tengah masyarakatnya. Warga sekitar pesantren mendapatkan bimbingan dan kemudahan untuk menimba ilmu agama di pesantren, baik melalui majelis taklim maupun pendidikan formal bagi generasi muda di Desa Ngabar. Masyarakat sekitar yang tidak mampu, itu kita berusaha kita kurangi ininya, biayanya. Bahkan kalau memang tidak mampu sama sekali, kita tidak ambil. Karena memang kita, dan itu kita utamakan masyarakat sekitar. Apalagi yang yatim kita gratiskan. Jadi mulai TK, MI, sampai kemudian tingkat menengah, ini kita gratiskan sama sekali kalau memang dia adalah anak yang, dan diutamakan adalah masyarakat sekitar. Selain melalui dakwah dan pendidikan, kiprah Pondok Pesantren Wali Songo dalam bidang keagamaan juga dilaksanakan dalam bentuk bantuan dana pembangunan masjid bagi warga di sekitar Desa Ngabar. Ya, dengan adanya dibantunya masjid ini sangat bersyukur dan alhamdulillah sekali karena Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur Indonesia melaksanakan yaitu amal baiknya terutama dengan masyarakat, mulai dari yaitu penggalian pondasi, pendiriannya pun pula sampai kesempurnaan, insya Allah semuanya dari masyarakat mendukung. Kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Wali Songo tidak terlepas dari kegiatan usaha pesantren yang terus bergeliat. Sedikitnya ada 8 jenis usaha yang diandalkan sebagai penggerak roda perekonomian pesantren. Mulai dari penggilingan padi, pertanian dan peternakan, kantin dan koperasi, percetakan dan sebagainya. Pada tahun 2008, pesantren juga membangun sebuah pusat bisnis terpadu yang diberi nama Wali Songo Business Center.
Jadi di sini kita punya 3 program utama tentang pengembangan usaha di pondok. Yang pertama kita ingin memanage usaha dalam, di mana ekonomi di dalam ini selain untuk mencari keuntungan kepentingan pondok juga untuk melatih para ustadz dan santri berlatih di wirausaha. Ada juga pengembangan usaha di luar, yaitu mengembangkan usaha-usaha baru. Karena memang salah satu tujuan pondok adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi dalam dan juga meningkatkan ekonomi di sekitar pondok begitu. Pondok Pesantren Wali Songo juga turut mendukung para pengusaha kecil di Desa Ngabar. Sejumlah pengusaha kecil telah lama bermitra dengan pesantren. Salah satunya adalah usaha mebel milik Isnaini. Isnaini sudah bermitra dengan pesantren sebagai pemasok barang-barang mebeler sejak tahun 1984. Awalnya Isnaini hanya sebagai pemasok kayu bakar ke pesantren. Berkat ketekunannya, kini ia terkenal di Desa Ngabar sebagai juragan mebel. Keberhasilannya juga tidak terlepas dari dukungan dan perhatian yang besar dari Pondok Ngabar. Secara ekonomi, Pondok Pesantren Wali Songo itu cara manajemen juga tertib sekali itu. Sehingga dengan tertibnya masyarakat itu lebih percaya. Secara ekonomi sama-sama menguntungkan. Ya, alhamdulillah ini sangat menunjang sekali. Setiap hari ayam petelur milik Didi Sarmadi mampu menghasilkan 35 kg telur ayam. Sebagai peternak, Didi juga merasa beruntung bisa bermitra dengan pesantren sebagai pemasok telur ayam untuk kebutuhan makan santri. Didi mendapatkan jatah memasok telur ayam ke pesantren 2 kali dalam seminggu. Sekali kirim, sedikitnya 35 kg telur ayam dengan nilai jual sekitar Rp250.000. Ya, kami memang di sini dekat dengan Pondok Pesantren Wali Songo. Kemudian kami punya usaha ini, saya kerjasama dengan Pondok Pesantren Wali Songo. Kemudian saya dikasih jatah untuk mencuplai. Jadi produk-produk dari saya itu telurnya itu disuruh ngirimkan ke sana itu. Dakwah sosial Pondok Pesantren Wali Songo tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat saja. Pesantren ini juga punya perhatian besar terhadap kesehatan masyarakat di Desa Ngabar. Melalui BKSM atau Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat, pesantren memberikan berbagai macam pelayanan kesehatan yang sangat terjangkau. Jadi BKSM ini itu adalah Balai Kesehatan diperuntukkan kepada masyarakat dan santri. Masyarakat ke sini itu masyarakat terutama sekelilingnya untuk mempermudah pengobatan. Kalau biaya kan namanya pondok ya berarti dia enggak kok banyak meminta dari masyarakat, dia kan sambil beramal. Jadi masyarakat itu merasa senang gitu berobat ke sini, biayanya tidak terlalu mahal, kadang juga gratis dilihat dari orangnya. Pondok Pesantren Wali Songo tidak pernah berhenti mengembangkan diri, menjadi sebuah pusat pendidikan kepesantrenan yang unggul dan mandiri. Setiap langkah kemajuan pesantren ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Ngabar. Maka pantaslah bila Pondok Pesantren Wali Songo lebih dikenal sebagai Pondok Ngabar, pondok pesantren kebanggaan orang Ngabar.